Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan strategi investasi obligasi. Pemahaman mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Dalam kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan inflasi, harga obligasi akan turun tetapi suku bunga obligasi akan cenderung mengalami peningkatan. Struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka resiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Struktur tingkat bunga. Kurva yield pada berbagai waktu di Amerika Serikat. Contoh kurva yield yang untuk sekuritas pemerintahan Indonesia. Di sini ada mengalami fluktuatif. Bisa dilihat ya teman-teman. Sumbernya dari Harian Kompas. Struktur tingkat bunga. Untuk menjelaskan berapa besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kurva hasil tersebut dapat digunakan 3 teori struktur tingkat bunga, yaitu teori harapan, expectation theory, teori preferensi likuiditas atau likuiditas preference theory, atau teori preferensi habitat. Untuk teori harapan, dalam teori harapan tingkat bunga obligasi jangka panjang selama N periode akan sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama N periode yang sama. Misal, jika seorang investor memegang obligasi selama 5 tahun, maka tingkat bunga jangka panjang yang diharapkan akan sama dengan nilai rata-rata bunga tahunan obligasi tersebut selama 5 tahun. Sebagai contoh, obligasi jatuh tempo 3 tahun akan memberikan tingkat bunga yang besarnya sama dengan rata-rata. Tingkat bunga untuk obligasi 1 tahun yang berlaku sekarang dan forward rate yang diharapkan untuk 2 tahun kemudian. Teori harapan. Untuk rumusnya di sini seperti ini, dan dalam hal ini TSN atau disebut tingkat suku bunga spot rate pada waktu T untuk sekuritas dengan waktu jatuh tempo N periode. Dan T-1 FN forward rate untuk 1 tahun kemudian. T+1 untuk N periode. Contoh perhitungan teori harapan. Diasumsikan spot rate untuk obligasi 1 tahun adalah 16% dan 2 forward rate adalah 15%. Dan 12%, maka tingkat bunga untuk obligasi tersebut jatuh tempo selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Fitri. Silakan Fitri. Itu ada contoh perhitungan teori harapan. Investor dapat mengkombinasikan sekuritas jangka pendek tertentu untuk memperoleh return yang sama besar dengan return jangka panjang sekuritas tersebut. Misalnya, 5 tahun obligasi akan mempunyai return yang diharapkan sama besarnya dengan obligasi 2 tahun yang disimpan sampai jatuh tempo ditambah dengan 3 tahun obligasi yang dibeli pada awal tahun ketiga. Lanjut. Terus ada teori preferensi likuiditas. Tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan, atau sama seperti teori harapan, ditambah dengan premi likuiditas atau risiko. Untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, maka perusahaan memberikan premi likuiditas kepada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Perbedaan antara teori preferensi likuiditas dengan teori harapan adalah ketidakpastian tingkat bunga yang diharapkan di masa yang akan datang. Lalu ada teori preferensi habitat. Investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan mereka akan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang memadai. Pada teori preferensi habitat, bentuk kurva yield akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang datang dan premi risiko. Karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor
maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Lalu ada struktur risiko tingkat bunga. Struktur risiko tingkat bunga biasanya disebut dengan yield spread, yang diartikan sebagai hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi, seperti kualitas, callability, kupon, dan mudah tidaknya obligasi diperjualbelikan atau market stability. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi yield spread. Besarnya yield spread dipengaruhi faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada perbedaan kualitas, di mana untuk mengetahui kualitas obligasi, kita bisa melihat rating kualitas obligasi yang disusun berdasarkan besarnya risiko kegagalan pembayaran atau risk of default. Yang kedua itu perbedaan dalam bentuk call provision. Obligasi yang callable akan memberikan YTM yang lebih tinggi dari obligasi non-callable. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Obligasi yang memberikan kupon yang relatif lebih kecil akan cenderung memberikan return berbentuk capital gain yang lebih besar. Yang keempat itu ada perbedaan kemudahan diperdagangkan. Akan dibacakan oleh teman saya, Dea. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi yield spread. Yield spread to maturity obligasi tergantung dari kualitas dan risiko kegagalan dari obligasi tersebut. Semakin rendah kualitas obligasi, maka yield yang diharapkan oleh investor semakin besar. Berikut ada ilustrasi mengenai yield spread, bisa dilihat. Next. Strategi pengelolaan obligasi. 1. Strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Return dan risiko yang dihasilkan oleh strategi pasif relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Terakhir, strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks pasar. Next. Yang kedua ada strategi imunisasi, yaitu strategi ini berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan reinvestasi. Investasi obligasi dapat diimunisasi dengan cara menyamakan durasi obligasi dengan horizon investasi. Horizon investasi adalah lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi obligasinya. Next. Selanjutnya ada strategi pendekatan pasif. Yang pertama ada strategi beli dan simpan. Investor mengikuti strategi beli dan simpan. Berarti ia niat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Yang kedua, faktor penting dalam strategi ini adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investor. Selanjutnya, strategi mengikuti pasar indeks, yaitu portofolio yang dibentuk terdiri dari obligasi-obligasi pilihan yang jumlahnya relatif besar. Investor juga dapat melakukan strategi ini dengan cara membeli sekuritas reksadana. Next. Strategi imunisasi. Yang pertama, strategi durasi akan berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Yang kedua ada strategi maturitas. Strategi maturitas akan berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi. Next. Kedua strategi tersebut sering disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Selain itu ada variasi strategi imunisasi yang disebut dengan strategi imunisasi kontingensi. Strategi ini menetapkan batas terendah return yang harus diperoleh untuk memastikan periode horizon investasi. Next. Strategi pengelolaan obligasi. Masih strategi pengelolaan obligasi. Yang ketiga ada strategi pengelolaan aktif, yaitu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang kebalik. Mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajer portofolio obligasi melaksanakan strategi bond swap atau interest rate swap, atau akan dibahas dalam kontrak future bab. Sekian. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Dinda. Terima kasih. Selanjutnya, strategi pendekatan aktif. Yang pertama itu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap tingkat bunga akan dipengaruhi oleh tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Maka, strategi dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Estimasi besarnya tingkat bunga dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di masa yang datang. Next. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi atau mispricing. Mengidentifikasi obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya atau undervalue atau overvalue. Bond swaps, yaitu suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Selanjutnya, interest rate swaps, yaitu sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan aliran kas dua sekuritas yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.